Kepala SDIT Darul Arif. Kepada Ibu Eli Livia Nursyah SS, kami persilakan dengan hormat. Terima kasih Bapak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas iradahnya kita bisa berkumpul pada acara presentasi visi-misi SDIT Darul Arif pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2024 di tempat yang insya Allah berkahi. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati dan memuliakan Bapak Taufik Hidayat PD selaku pengawas bina SD Kecamatan Pacet. Yang kami hormati Ketua Komite SDIT Darul Arif Ibu Ayu Wasilatul Jamal. Yang kami hormati seluruh Dewan Guru beserta staf pendidikan SDIT Darul Arif. Alhamdulillah pada hari ini saya berkesempatan bertatap muka dengan Bapak Ibu semuanya untuk mempresentasikan visi misi SDIT Darul Arif pada hari ini. Alhamdulillah, ini beberapa maksud dan tujuan presentasi tentang visi misi SDIT Darul Arif. Yang pertama, saya berdiri di sini yaitu dalam rangka pelaksanaan observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah oleh atasan pada PMM yang pada hari ini saya sedang diobservasi oleh pengawas bina oleh Pak Taufik. Yang kedua yaitu mempresentasikan visi-misi sekolah sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi Bapak Ibu semuanya harus mengetahui ini sebetulnya mereview kembali ya visi-misi yang setiap tahun kita presentasikan untuk warga sekolah. Ini kembali mereview dan mungkin beberapa ada yang belum tahu. Ini harus disosialisasikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran untuk siswa. Mungkin poin-poinnya kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Saya bermaksud mempresentasikan visi misi. Next. Nah, apa itu visi misi? Visi yakni cita-cita, tujuan, masa depan, gambaran umum yang ingin dicapai. Jika kita seperti di piramida, ini paling atas ya, gitu. Visi misi tujuan kita itu paling atas. Kita pengen apa dan termasuk misi juga sama tapi lebih luas, ada penjabarannya, ada langkah-langkahnya untuk mencapai mewujudkan visi tersebut. Kurang lebih seperti itu. Kalau jika dianalogikan mungkin kalau kita masuk dalam sebuah kendaraan ya, atau misalkan naik kereta api ya harus memilih mau tujuannya kemana. Naik mobil yang celek hunkul gitu ya, tapi nggak tahu mau kemana, nyet kepala dulu, gitu. Tidak akan mencapai tujuan. Seperti itu, kita harus menetapkan tujuan mau kemana. Kurang lebih analoginya seperti itu. Next. Nah, kita lebih di breakdown lagi ya untuk visi misi sekolah. Visi sekolah itu apa? Gambaran siswa di masa depan yang ingin dicapai. Apa sih sekolah itu? Pengen siswanya seperti apa? Outputnya pengen seperti apa? Pengen menjadi apa? Pengen menjadi apa yang Bapak Ibu kita ya warga sekolah pasti hal yang baik.
tentunya. Dan itu harus ditetapkan tujuannya. Visinya harus ditetapkan. Misi sekolah, ya tadi langkah-langkahnya. Kalau visi-misi sekolah, komponen penting dalam memandu arah dan tujuan satuan pendidikan. Jadi jika tidak ada visi-misi sekolah, pasti kita tidak tahu mau kemana sekolah ini dibawa. Tidak akan bisa, tiap-tiap guru mungkin punya tujuannya masing-masing gitu ya. Bukannya saya pengennya begini, ini kemana gitu ya. Kalau tidak ditetapkan, ini poin-poin yang sangat penting yang harus ditetapkan dahulu sebelum sekolah dijalankan. Punya visi dan misi yang jelas ke depan. Next. Selanjutnya, nah ini ada pertanyaan ya. Ini akan ditanyakan pada Bapak Ibu semuanya terkait visi misi. Apa yang akan terjadi jika sekolah tidak memiliki visi misi yang jelas? Mungkin ada yang mau mencoba menjawab. Bapak Ibu, Bu Mai, silakan. Dia kelas. Mungkin jika sekolah atau satuan pendidikan tidak memiliki visi misi yang jelas, itu akan terjadi kekacauan ya, karena akan menimbulkan sedikit kebingungan tentang apa yang ingin dicapai oleh sekolah, sehingga butuh sekali untuk memiliki visi misi yang jelas supaya langkah-langkah itu kita tahu nanti ke depannya si peserta didik ini mau dijadikan seperti apa. Luar biasa jawabannya. Satu lagi ya, kedua lagi. Ada, oke, ready, keren. Mohon izin ya Bu, jika ini menurut betul tadi kata Bu Mai, selanjutnya ingin menambahkan, mungkin kalau sekolah tidak mempunyai visi-misi yang jelas, peradaban ini akan dibawa kemana? Karena memang pendidikan itu adalah tonggak peradaban gitu, tolak ukur apa tonggaknya gitu. Bahkan ketika terjadi perang dimanapun, siapa yang akan ditanyakan? Gurunya, masih ada nggak sih gurunya? Jadi memang sekolah itu wadah untuk guru, wadah untuk guru untuk mencapai suatu tujuan, mau dibawa peradaban, mau dibawa kemana peradaban kita, gitu ya. Jadi sangat penting sekali misi-misi ini, dan yang pasti adalah untuk perbaikan peradaban ke depan, gitu ya Bu. Luar biasa. Diberi kesempatan satu lagi. Baik, mohon izin untuk menjawab dari pertanyaan yang terpampang di depan. Bisa kita bayangkan jika suatu lembaga ini tidak memiliki sebuah tujuan atau tidak mempunyai visi yang jelas, yang di bawah sebagai stakeholder mungkin akan berjalan secara masing-masing. Kepala sekolah inginnya menuju ke A, sementara guru di kelas 1 mau ke C, guru di kelas 2 mau ke D, itu akan sangat tidak jelas sekali tujuannya akan kemana. Nah ini mungkin akan menumbuhkan beberapa variabel atau menciptakan suasana yang tidak kondusif. Sementara kita berharap kondusivitas di dalam suatu lembaga untuk mencapai suatu tujuan yang jelas. Jadi pada intinya visi-misi ini sangat penting dalam sebuah lembaga untuk menyamakan persepsi mau dibawa kemana lembaga ini, outputnya akan seperti apa. Semuanya diharapkan kelas 1, 2, 3, 4, dan 5 ini sesuai dengan visi misi, menjalankan aktivitas KBM itu sesuai dengan visi misi yang dilaunchingkan oleh pihak sekolah atau lembaga berdasarkan kesepakatan bersama. Keinginan kita, anak-anak kita itu unggul di dalam bidang apa? Apakah akademiknya, ataukah di bidang kesenian, atau di bidang olahraga, atau di bidang-bidang yang lain. Nah mungkin ini salah satu wadah yang namanya lembaga itu adalah wadah yang mana lembaga itu harus bisa memfasilitasi potensi peserta didik, meskipun di bawah itu wadahnya potensinya banyak, tapi kalau wadahnya jelas visinya mau kemana, apapun potensinya pasti akan tetap terjurus. Itu mungkin jawaban dari saya. Terima kasih jawabannya dari ketiga
yang menjawab, Umay, itu harus ada arah ya, kompas yang jelas sebagai panduan mau kemana kita. Bu Nani, luar biasa berbicara tentang peradaban. Peradaban dimulai dari keluarga kecil, keluarga ya. Kemudian kita ada institusi pendidikan yang mungkin nanti lebih terarah gitu ya kalau dalam pendidikan, khususnya sekolah gitu ya. Itu salah satu penopang peradaban. Kemudian yang terakhir ada Bu Nini berbicara tentang harus ada kesepakatan tujuan yang sama supaya tujuan kita satu tujuan. Terima kasih. Next. Nah, ya ini pentingnya visi sekolah tadi seperti yang Bu Mai katakan, memberikan arah yang jelas untuk warga sekolah mau dibawa kemana. Kemudian meningkatkan motivasi warga sekolah untuk mengembangkan kompetensi dalam mewujudkan visi misi. Jika kita tahu visi misi sebuah lembaga ini diharapkan bisa menumbuhkan motivasi lebih baik untuk warga-warga sekolah, ya. Kemudian mendorong perbaikan yang berkelanjutan karena visi misi ini juga sebetulnya bisa secara berkala diperbaiki ya, itu seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah membangun identitas, ciri khas, keunikan sekolah, gitu ya, lembaga, bahkan juga citra sekolah. Apa yang Bapak Ibu rasakan di SDIT Darul Ma'arif? Bagaimana citranya? Ciri khasnya apa? Sudah terbayang Pak Pengawas ketika membayangkan SDIT Darul Ma'arif seperti apa? Terbayang? Itu mungkin ya yang nanti salah satunya wujud dari visi misi itu. Misal apa ya? Misalkan, oh ngajinya pakai di sana lebih kuat ya untuk pembinaan tilawahnya gitu ya, pembelajaran Al-Qur'annya. Itu mungkin hal yang dikenal gitu ya dari warga-warga masyarakat gitu ya. Terus misalkan anak-anaknya sering ikut kompetisi gitu ya, atau misalkan soleh-soleh gitu ya. Terus kegiatan agamanya banyak, pinter-pinter, budaya di sekolahnya bagus. Itu yang melekat di masyarakat itu, alhamdulillah SDIT Darul Ma'arif pelan-pelan membangun citra itu untuk menjadi ciri khas yang tentunya bukan hanya ciri khas saja ya, tentu kita lebih pada meningkatkan kualitas diri, amal soleh, bukan hanya sebagai pencitraan saja, tidak gitu ya, karena kita sebagai manusia memang beribadah gitu ya. Salah satu hal yang dalam beribadah itu yaitu beramal soleh, memperbaiki diri, berlomba-lomba untuk kebaikan. Next. Yang perlu diperhatikan dalam merumuskan visi misi salah satunya adalah menentukan nilai dari lembaga. Apa sih nilai dari lembaga yang ingin dicitrakan? Mengetahui target yang dicapai, targetnya mau apa, gitu ya. Kemudian membuat visi yang sederhana, jelas dan mudah dipahami. Tidak ribet, tidak terlalu panjang lebar, gitu ya. Sederhana. Berpikir jauh ke depan. Frontier, ya. Ada cakrawala yang harus kita tembus batasnya. Beyond dari apa yang kita pikirkan, kita memikirkan masa depan untuk tantangan-tantangan di masa depan. Selanjutnya, nah ini visi misi SDIT Darul Ma'arif ya. Sebetulnya ini terinspirasi dari tujuan pendidikan nasional Pak Pengawas ya. Tujuan pendidikan itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa ya, beriman, bertakwa gitu ya. Itu hampir sama. Pasal 31 ayat 3, koreksi 3 salah. Mewujudkan generasi yang cerdas, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Kenapa harus cerdas dulu? Kenapa nggak beriman dulu? Beriman dulu, cerdas dulu. Nah ini mungkin bisa jadi pertanyaan. Kita punya tagline ya, atau motonya apa? SDIT Darul Ma'arif. Sekali lagi, apa motonya? Cerdas, takwa, mulia. Nah ini dijabarkan dalam sebuah
moto ya Pak, cerdas takwa mulia. Kita tidak akan bisa takwa, apalagi hidup mulia, sebelum kita cerdas dulu berakal. Karena orang yang bertakwa itu harus berakal dulu. Kita sholat, salah satu syarat wajibnya apa? Berakal. Gak mungkin gitu ya, karena yang dikenai hukum yang sudah balik dan berakal. Cerdas dulu, kita harus bisa membedakan mana yang baik dan benar. Betul. Kemudian setelah itu kita bisa bertakwa, beriman, ya, beriman, bertakwa, kemudian mulia, bisa berakhlak mulia. Karena dari ketakwaan dan keimanan itu akan lahir akhlak yang mulia. Itu ya yang diharapkan dari peserta didik kita seperti itu. Mempunyai kecerdasan, mempunyai keimanan yang kuat, bertakwa, tahu mana yang baik, mana yang benar, bisa menjauhi larangan-larangan Allah, juga bisa melaksanakan perintah-perintahnya. Kemudian bisa berakhlak dengan baik sehingga bisa hidup dengan mulia. Begitu pun misi. Nah, ini mungkin lebih luas lagi, menyelenggarakan lembaga pendidikan dengan sistem integral yang memadukan aspek kecerdasan spiritual, intelektual, mental, dan emosi sehingga dapat melahirkan generasi terbaik dan mulia. Kecerdasan yang di atas itu memiliki banyak dimensi. Yang terintegrasi ada kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, mental, dan emosi, dan itu satu dan lainnya sangat terkait, tidak bisa dipisahkan. Ya, beriman tapi berakhlak tidak baik, tidak mungkin ya. Gitu, kalau beriman dan bertakwa itu pasti baik akhlaknya, itu satu kesatuan. Dan kemudian jika semuanya baik di 4 dimensi itu, insya Allah melahirkan generasi yang terbaik dan insya Allah mendapat kemuliaan. Next, mungkin itu ya Bapak Ibu. Nah, ini tujuannya apa sih ya SD Darul Arif ini? Dari visi misi yang pertama, menyelenggarakan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan agama dan pendidikan umum. Apakah Bapak Ibu sudah merasakan hal itu? Yang Bapak Ibu sudah melaksanakan pendidikan agama dan pendidikan umumnya seimbang? Insya Allah ya. Kemudian membentuk generasi penghafal dan pecinta Al-Quran yang berakhlak mulia, dan ini adalah salah satu concern kami ya Bapak, gitu, karena mendapatkan porsi yang sangat besar di pembelajaran Al-Quran ini. Kemudian memiliki semangat bersaing dan berwawasan luas dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Kita pelan-pelan ya, tidak bisa langsung semuanya karena kita terus belajar pelan-pelan. Kita juga ikut kompetisi yang bisa mengembangkan kemampuan para siswa, baik tingkat daerah, nasional maupun internasional. Sudah kita lakukan? Insya Allah sudah ya. Membentuk pribadi yang peduli sesama lingkungan serta memiliki kecintaan terhadap tanah air. Ini sangat penting. Kecintaan terhadap tanah air. Ya, kita hidup di mana? Di Indonesia, bernegara, bertetangga, harus punya kecintaan yang luar biasa kepada negara tercinta ini. Kita dilahirkan di sini, alhamdulillah kita aman hidup di sini ya, tenang, bisa belajar dengan baik, dengan nyaman, bisa tidur, tidak terganggu. Itu salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan mungkin yang sekarang itu ada apa ya? Profil pelajar Pancasila ya, yang menekankan untuk nah ini hampir sama profil pelajar Pancasila. Poin yang pertama bisa ada yang menyebutkan tentang yang 6, profil pelajar Pancasila. Ada yang bisa menyebutkan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu? Belum? Oke. Poin pertamanya yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, betul. Pokoknya itu sangat relevan dengan apa yang dituliskan di sini. Yang kedua, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, mandiri, kreatif,
Saya punya ini ya. Apa? Bisa dinyanyikan. Dinyanyikan. Ada yang nyanyikan? Biar mudah diingat. Kita nyanyikan ya. Next nyanyikan. Ini bisa ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bergerak kritis. Tepuk tangan sekali lagi ya. Barusan masih meraba-raba ya. Oke. Nah nanti ini dipandu sama Bu Sinta deh. Ya Bu Sir. Oke, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bergerak kritis. Oke. Belajar sambil bersenang-senang, ya. Jadi lebih bisa masuk, ya. Nggak cuma anak-anak ternyata ya. Ibu, bapak guru juga sama, ya. Break dulu. Oke. Selanjutnya membentuk generasi unggul yang berbakti pada orang tua, agama dan negara. Ini sangat penting ya. Kita harus rootnya dulu, dasarnya dulu kepada orang tua. Itu hal yang paling utama. Kemudian agama kita dan negara kita. Memiliki dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan sebagai bekal untuk jenjang yang lebih tinggi. Insya Allah kita persiapkan anak didik kita semuanya di jenjang SD ini untuk bisa melanjutkan ke tingkat selanjutnya dan bisa bersaing, gitu ya, baik agamanya maupun keilmuan umumnya. Bismillah ya. Oke, next. Nah, kemudian ini ada pertanyaan kembali. Apa tindakan konkret dalam mewujudkan visi misi di SDIT Darul Ma'arif yang Bapak Ibu mungkin yang sudah ataupun mungkin yang belum, tidak jadi masalah ya. Dari pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh tindakan konkret di Darul Ma'arif yang sudah dilakukan yaitu pembiasaan sholat duha setiap pagi sebelum pembelajaran dimulai, lalu berdoa bersama dan mengucapkan bersama. Itu adalah wujud dari misi SDIT Darul Ma'arif dalam Al-Quran. Setelah itu dilanjutkan ke pembelajaran umum, lalu dilanjutkan kembali untuk sholat berjamaah, sholat duha bersama, dan menghafalkan Al-Quran kembali. Jadi semua misi yang ada di tercantum yang tadi Ibu paparkan adalah visi Darul Ma'arif yang insya Allah kita sedang proses untuk melaksanakannya. Selanjutnya Bu Sinta berjenjang. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin untuk saat ini contoh tindakan konkret dalam mewujudkan visi misi di SDIT Darul Ma'arif yang saya rasakan, setiap hari Jumat kita selalu mengadakan pembiasaan untuk membaca surah Al-Kahfi bersama-sama. Selanjutnya yaitu pembacaan dari surah Al-Kahfi untuk meningkatkan dasar-dasar nilai keagamaan ya. Itu salah satunya dari tauhid untuk mengetahui perjalanan kisah Nabi dan Rasul dan yang lainnya seperti itu. Ya, sudah banyak yang dilakukan tindakan konkret dalam mewujudkan visi misi. Di antaranya mungkin sudah tadi disebutkan semuanya sering kali kita lakukan, bahkan setiap hari yang setiap Jumat kita lakukan sholat duha dan lain sebagainya. Insya Allah itu akan terus dilaksanakan dalam mewujudkan visi misi di SDIT Darul Ma'arif. Tadi kan ada visi misinya itu diantaranya berakhlak mulia. Contoh tindakan konkret yang sudah dilaksanakan diantaranya dengan
menyelenggarakan pendidikan karakter seperti memberikan teladan yang baik untuk anak-anak dan juga memberikan pemahaman kepada anak-anak pentingnya memiliki karakter yang baik. Terima kasih menurut Bu Sofi. Mungkin hanya menambahkan saja. Dan tadi kan misinya ada aspek kesadaran spiritual. Itu sudah menjadikan misi yang berbeda dari sekolah lain tentunya, karena memang berbasis Quran juga di sini. Dan itu sangat-sangat berbeda dari sekolah lain karena memang berbeda Quran. Jadi sudah sangat konkret sekali. Terima kasih Bu Sofi. Bu Susi, silakan. Menambahkan mungkin ya, tadi sudah banyak disampaikan oleh teman-teman bahwa tindakan konkret dalam mewujudkan visi misi SDG ini selain pembiasaan Islami mungkin ya dikategorikannya seperti tadi sholat duha, kegiatan hari Jumat, itu pembiasaan Islami sudah berjalan alhamdulillah. Tapi di samping itu ada juga visi misi yang berkaitan dengan tadi akhlak mulia, pembiasaan dengan sesama sosial. Contoh seperti infak gitu ya, anak-anak dibiasakan untuk infak mengisi korban kayak gitu. Terus kemudian dewan guru juga di sini ketika ada salah satu siswa yang sakit itu kan dijenguk gitu ya, itu juga memberikan contoh kepada anak-anak bahwa kita harus peduli terhadap sesama. Jadi banyak hal-hal yang memang sudah kita lakukan tindakan konkret untuk mewujudkan visi misi SDG. Terima kasih Bu Susi. Oke. Yang sudah ibu-ibu berikan contohnya itu betul sudah dilakukan. Yang mungkin masih banyak ya Bapak hal-hal yang belum kita lakukan, masih banyak karena memang kita masih bertahap untuk melakukan atau mewujudkan di hal-hal konkretnya. Mudah-mudahan ke depannya makin lebih baik untuk menunjang visi ini, lebih banyak kegiatan-kegiatan yang menunjang yang memperkuat visi misi sekolah gitu. Kemudian selanjutnya, ternyata sudah di akhir ya Bapak Ibu. Mungkin apa yang tadi saya paparkan tidak terlalu banyak, tapi mungkin cukup singkat ya. Ada pertanyaan apa yang Bapak Ibu peroleh selama menyimak presentasi visi misi sekolah, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini akan kami tanyakan kepada Bapak Ibu semuanya. Siapa dulu yang ingin memberikan pernyataan? Oke. Dua-duanya berarti jawab dulu ya. Sekaligus saja biar ya. Yang saya rasakan setelah menyimak presentasi visi misi sekolah dan setelah mengikuti kegiatan ini, kita khususnya saya pribadi itu menjadi penyadaran kembali. Kita mau kemana, kita mau bagaimana. Terkadang dengan padatnya aktivitas kita sehari-hari saja tidak dipungkiri sebagai manusia kadang suka lupa gitu ya, kadang mungkin keluar jalur dan lain sebagainya. Jadi setelah mengikuti kegiatan ini, khususnya bagi saya pribadi menjadi sebuah penyadaran bahwa oh ya, kalau kita tuh harus ke sini, harus menjadi manusia yang bermanfaat, harus kembali lagi segala sesuatunya lillahi ta'ala gitu ya. Itu mungkin kalau untuk saya pribadi, tapi berkaitan dengan visi-visi sekolah ini jadi kembali sadar, oh ya, tugas saya di sini mengabdi sebagai guru yang sama-sama ikut mendukung program sekolah supaya visi-visi sekolah ini tetap bisa berjalan sesuai dengan jalurnya. Jadi lebih ke penyadaran kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin menambahkan? Sepertinya pembahasannya. Bismillah. Yang saya peroleh setelah menyimak hasil pemaparan presentasi visi misi sekolah yang disampaikan oleh Ibu KS, pertama kita mengetahui nilai atau value dari lembaga SDIP Kedua Mari.
Kemudian yang kedua, dari visi misi sekolah atau SDIT Darul Ma'arif, kita juga mengetahui kira-kira target yang ingin atau harus kita capai dalam periode tertentu seperti apa. Dan yang ketiga, kita juga mengetahui tentang identitas atau ciri khas SDIT Darul Ma'arif itu harus seperti apa. Apa yang membuat kita berbeda dengan satuan pendidikan lainnya. Dari kekhasan itu akan menjadi marketing mungkin ya, sesuatu atau produk daya jual gitu ya, daya jual ke masyarakat bahwa kita adalah lembaga yang bisa bersaing dari segi kualitas seperti itu. Siva ya, tanggapannya dan perasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah mendengar dan memperhatikan pemaparan mengenai visi-misi sekolah, saya semakin tahu, lebih mengenal kembali arah SDIT itu kemana, sehingga menyesuaikan juga gitu ya apa yang harus saya lakukan di sini dan treatment saya untuk sekolah juga anak-anak. Setelah bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini, saya cukup merasa bangga berada di suatu lembaga satuan pendidikan yang memiliki visi-visi sebesar ini. Semoga visi-visi kita bisa raih bersama ya Bu ya. Karena tadi betul visi-visi sekolah itu tidak harus langsung gitu ya, tapi semuanya butuh proses. Terima kasih. Terima kasih Bu Siva. Selanjutnya Bu Cici. Yang pertama, setelah menyimak presentasi dari Ibu PS, Masya Allah, semakin terlihat arah tujuan SDIT ini mau kemana. Dan Masya Allahnya, goalsnya itu melahirkan generasi yang berakhlak mulia. Pikir saya, ketika kita ingin melakukan ada tujuan untuk melahirkan anak-anak berakhlak mulia, berarti harus guru-gurunya juga berakhlak mulia dulu. Masya Allah, jadi motivasi diri juga ya untuk terus lebih baik. Kita memberikan sesuatu yang positif untuk anak-anak kita. Kitanya dulu harus positif. Mungkin itu yang saya rasakan. Terus perasaannya gimana nih? Perasaannya bangga, ya. Terus yang keduanya termotivasi untuk lebih baik, dan terus belajar. Begitu. Terima kasih. Selanjutnya Pak Andri ya. Terima atas kesempatannya Bu Kades. Izin menyampaikan pendapat dari saya pribadi. Setelah saya menyimaknya semua yang dipaparkan oleh Bu KS terkait visi-misi SDIT Darul Ma'arif ini dan terkait visi-misi SDIT Darul Ma'arif ini, ada beberapa ataupun ada satu dua gitu yang saya baru tahu dari visi-misi SDIT Darul Ma'arif, dan kemudian saya jadi lebih mengetahui arah yang dituju oleh SDIT itu mau kemana. Dan untuk perasaan setelah saya menyimak visi-misi sekolah SDIT Darul Ma'arif ini, saya merasa bangga dan merasa bahagia gitu, bisa termasuk orang yang berada di dalamnya. Karena visi-misi SDIT Darul Ma'arif ini tujuannya sama dengan tujuan penciptaan kita. Dan kemudian saya juga merasa bangga setelah menyimak visi-misi Darul Ma'arif ini.
saya langsung terbayang dengan kisah seekor burung pipit dan seekor cicak. Mudah-mudahan dengan saya berada di sini, saya bisa termasuk seekor burung pipit yang dikisahkan dalam kisah tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu luar biasa tanggapannya, perasaannya. Saya sebagai kepala sekolah masih sangat jauh dari sempurna menjalankan tugas ini. Kita ini bersama-sama menuju visi-misi yang sudah ditetapkan. Mudah-mudahan dengan pemaparan Islam semakin menguatkan, menambah keimanan, menambah ketakwaan, belajar terus bareng-bareng ya semuanya bersama-sama, semakin termotivasi untuk menambah nilai diri ya, supaya ketika kita penuh, anak-anak juga bisa mengikuti arahan kita. Anak-anak bisa seperti apa yang kita cita-citakan, bisa seperti apa yang sudah ditulis dalam visi misi. Kita dulu guru yang harus menjadi tauladan, khususnya saya secara pribadi, meski masih banyak sekali kekurangan. Hayu kita belajar bareng-bareng mewujudkan visi misi SDIT Darul Arif. Mungkin tidak banyak yang ingin saya sampaikan, cukup sekian. Mohon maaf bila banyak kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan takbir. Alhamdulillah, syukran jazakallahu